Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh, warahmatullahi Pak. wabarakatuh, Kak. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat juga ya, karena kita masih di kondisi pandemi yang sepertinya masih tidak mau meninggalkan kita, masih sayang ya sama kita kayaknya, tapi semoga kita dijauhkan dari segala macam penyakit. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Jadi kita masuk ke pertemuan kedua. Kalau kemarin masih sebatas ini ya, pendahuluan, pemahaman. Nah, kalau sekarang di pertemuan selanjutnya kita dituntut lebih ini ya, lebih fokus lagi karena kita sudah bermain dengan angka sih sebenarnya, angka dan rumus-rumus gitu. Sebelum saya lanjutkan ke ini slide-nya, saya ingin ini dulu. Pertemuan minggu lalu bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya lanjutkan, kalau mau ada yang didiskusikan, karena pertemuan pertama kemarin jadi landasan kita untuk melanjutkan ini materi selanjutnya gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaannya? Bagaimana? Sudah cukup paham? Minggu lalu kita bahas apa aja? Kalau mau ngomong, open mic dulu. Kontraknya kan udah jelas kemarin tuh, pelaksanaan perkuliahan kita. Elvina kayaknya udah mulai cuap-cuap tadi, cuman dia masih ragu mau ngomong apa. Apa aja kemarin kita bahas? Tuh, Yohana udah open, tutup lagi mic-nya. Membahas tentang genetika kuantitatif, Pak. Pengertiannya. Terus? Bapak, Terus? pengertiannya, pembagian sifat-sifatnya, terus kelas-kelasnya seperti kelas diskrit dan kelas kontinu, terus mengenai gen pengendalinya, Pak. Jadi gen pengendalinya ada berapa? Gen pengendalinya ada 3. Yang pertama dapat dikontrol dengan gen yang banyak sifat, banyak gen bersifat minor atau bisa disebut minor poligenik. Terus yang kedua sedikit gen tapi bersifat mayor yang disebut mayor monogenik. Baru yang ketiga dapat dipengaruhi oleh lingkungan dengan tahap-tahap tertentu. Oke. Saya rasa cukup ya, karena memang nanti kita berbasisnya terhadap dia bersifat poligenik, monogenik, atau ada dikendalikan oleh lingkungan. Nah, semua itu kita kupas nanti sampai di pertemuan 2, 3, 4 kita fokus hanya bahas tentang itu. Tapi kita berdasarkan nilai-nilai yang ada di lapangan, bagaimana selama ini kan kita cuma tahu misalkan 10 ton per hektar, ya udah selesai gitu kan. Tapi kita hari ini akan coba bahas bagaimana nilai itu dibentuk oleh apakah poligenik, monogenik, apakah nanti dia dikendalikan aksi gen dominan, aditif, lalu adakah pengaruh lingkungan atau enggak di sana. Cukup berat, ya saya anggap cukup berat, tapi bukan berarti kalian nggak bisa. Nah, kita sama-sama belajar di sini agar apa yang kita pelajari hari ini tuh memang nyampe di kalian. Kalau saya bicara dominan, sudah paham? Apa itu dominan? Kalau saya bilang aditif, apa itu aditif? Sudah paham belum? Sebelum saya buka slide-nya.
Kalau saya bilang gen, tahu ya? Gen apa gitu. Ini akhirnya saya harus membutuhkan papan tulis, makanya lebih senang, lebih enak itu ngajar itu di kelas gitu kan. Ya, lebih leluasa gitu. Udah kelihatan belum papan tulisnya di sana? Sudah, Pak. Nah, kalau saya tulis A atau nah, ini apa? A atau A kecil. Apa namanya? Sebelum lanjut ini, kalian harus paham dulu dasarnya. Apa? A atau A kecil ini? Dominan, aditif, gen, genom. Ayo dong dijawab. Apa? Nggak ada yang tahu satupun. Kalau saya bilang A, mau dia itu A besar, mau dia A kecil, itu namanya apa? Ayo nyeletuk aja satu orang. Gen, Pak. Gen, betul. Kenapa ragu-ragu jawabnya? Kalau saya bilang A, mau dia besar, mau kecil, itu gen. Tapi kalau saya tulis gini, saya bagi ya, saya bagi lagi. Kalau saya tulis gini, ya, atau gini, apa? Genotip, Pak. Oh, saya butuh pulpen. Saya harus catat siapa aja yang ini ya. Bentar ya. Izin sebentar ya. Maaf. Oke, saya butuh catatan. Sesuai kontrak kemarin ya, siapa yang mau jawab, sampaikan namanya biar saya ini rekap untuk penilaian saya nanti. Ken Kuan tanggal 31. Oke, jadi ini genotip ya. Ya. Kalau yang saya lingkarin apa? Apa? Itu berpasangan nggak? A besar sama A besar, ada pasangannya kan? A besar sama A kecil, ada pasangannya. Yang saya lingkarin kan pasangan. Pasangannya gen apa? Gen, Pak, alel. Nah, jangan lupa ini ya, ini tuh dari genetika, dari pengantar pemuliaan, sekarang masuk ke genetika kuantitatif. Kita masuk ke sini gitu. Nah, paham ya sampai sini ya? Nah, kalau saya buat ini merah, sini putih. Ini apa? Siapa yang mau jawab, sampaikan namanya dulu. Sesuai kontrak yang kita sepakati. Ayo, cepat. Ini kita Genotip, Pak. siapa namanya? Kan saya bilang, kontraknya kan udah jelas. Kalau mau jawab, sebutkan namanya.
Ada 2 orang tadi, 1 perempuan, 1 laki-laki. Silakan. Nah, lo ini ya. Vina ya? Izin menjawab, Pak. Nah, siapa? Izin menjawab, Pak. Muhammad Falgus. Vina tadi, Pak. Izin menjawab, Muhammad Falgus Radi, Pak. Siapa? Yang cowok? Fadil, Maksudnya Pak. Muhammad Fadil Fadil. Gusriadi, Pak. Fadil. Apa Fadil? Fenotip, Pak. Fenotip. Oke. Vina juga sama jawabannya. Sama, Pak. Oke. Kalau saya bikin di sini 10. Di sini 5. Ini 10 juga. Misalnya 10 ton per hektar ya misalkan. Yang A kecil 5 ton per hektar. Itu apa? 10 sama 10 sama 5 itu. Ayo, gampang ini, belum masuk yang slide-nya udah bingung. Gampang. Jadi kalian paham dulu konsepnya, ada gen, ada genotip, ada fenotip. Nah, yang ini apa gitu? Come on, come on. Genetikanya nih, malu saya. Saya ngajar genetikanya kemarin. Nggak ada yang tahu? Gampang banget ini. Pak Vina sama coba jawab, Pak. Ada 2 orang, Vina dan Bella. Bella. Vina dulu, habis itu Bella. Kalau menurut Vina yang 10 itu banyak tanaman yang berwarna merah dan yang 5 itu banyak tanaman yang berwarna putih. Maaf, Vina, tadi saya udah sampaikan ini seperti 10 ton per hektar. Gitu. 10 ton per hektar, 10 ton per hektar, 5 ton per hektar. Nah, mau perbaiki jawaban, Vina, silakan sebelum ke Bella. Mungkin lanjut ke Bella aja dulu, Pak. Silakan, Bella. Rasio fenotip ya, Pak? Bukan. Gampang. Ya kalau rasio, karena kalau kamu bandingkan ya 10 dengan 10 sama dengan 5, tapi saya minta 10-nya aja, 10 ton per hektar itu apa? Emang ya ada rasio sih, emang nggak salah juga gitu, tapi saya mintanya bukan itu. Merah tadi apa? Fenotip. Nah, kalau dia 10 ton per hektar masuknya ke apa itu? Hasil ya, Pak. Apa namanya? Gampang Jumlah loh. fenotipnya, Pak. Oh. Ya, jumlah fenotip. Di apa? Itu fenotip juga kan? Kan yang tampak kan 10 ton per hektar bisa kita ukur. Kalau merah bisa kita lihat. Merah dan 10 ton per hektar itu sama-sama fenotip. Yang satu apa? Merah itu apa sifatnya? 10 Warna, Pak. apa? Dominan, Pak. Oh. Dia tuh karakter apa? Merah itu. Dominan, Pak. No, saya bukan hanya tingkat dominansi di sini. Sifat kualitatif, Pak. Ya, siapa tuh? Mana orangnya kok? Saya kan kontraknya jelas tadi. Siapa yang jawab kualitatif? Elvina, Pak. Elvina. Nah, Elvina diam-diam menghanyutkan. Ternyata dia menyimak. Kalau 10 ton per hektar? Kuantitatif, Pak. Oh iya, sangat jelas ya. Ini fenotip dua-duanya, mau merah, mau 10 ton per hektar. Tapi yang satu kualitatif, yang satu lagi kuantitatif. Sampai sini clear ya? Jangan salah lagi ya. Baik, Pak. Oke, sip. Saya hapus dulu. Balik lagi ke sini. Kalau saya tulis ini,
Ingat nggak apa? Kalau saya tulis ini apa? Ingat nggak apa? Ini sambil kalian catat ya, biar kalian ingat. Ingat nggak? Ini apa namanya? Ini apa namanya? Ingat nggak rumusnya? Rumus ini. Di genetika populasi di pertemuan ke 14 apa 15, saya lupa. Satu apa? Satu lagi apa? Biar kalian paham dulu ini, baru saya masuk ke slide-nya gitu. Biar enak. Yang satu genotip, yang satu fenotip. Tuh, saya kasih kunci. Yang mana genotip, mana fenotip? Kalau saya tulisnya gini, boleh nggak? Oh, ntar ya, saya hapus dulu. Ingat nggak kalau saya tulisnya gini? Yang bawah ini apa berarti? Benar nggak? Udah ingat? Izin jawab, Pak. Ya, siapa? Aldo, Pak. Silakan, Dok. Kalau tidak salah itu rumus kesetimbangan genotip, Pak. Kesetimbangan Hardy-Weinberg. Iya. Yang atas genotip, yang bawah fenotip. Jelas ya? Masih bingung yang ini? Nanti ini soalnya dipakai nanti kita ketika akan menghitung nilai harapan. Jadi kita nanti pertemuan hari ini kita membahas hanya nilai harapan. Masih bingung? Ada yang mau ditanyakan? Kenapa? Nah, saya aja yang bertanya ya. Kalau gitu ya. Kenapa di sini A besar A besar, tapi di sini harus ada A besar A kecilnya ditambah dengan ini? Kenapa ini tidak A besar A kecil, A besar A besar sama A kecil tidak ada dikasih angka 2. Jangan bilang turunan dari rumus atas. Dia dasarnya bukan dari situ. Kenapa A besar A kecilnya 2 kali gitu? Yo. Ayo guys. Nggak ingat? Nggak ada yang ingat satupun dari 19 orang di sini? Nggak ada yang ingat? Nggak ingat, Pak. Pak Dian mau nyoba jawab, Pak. Silakan, Dian. Menurut saya
ketika filial itu kan dihasilkannya kan 4. Jadi yang heterozigot itu 2, yang Ya, ayo pelan-pelan, tarik nafas dulu. Ya, silakan ulangi lagi. Dari persilangan itu kan dihasilkan 4 genotip. Jadi 2 genotip itu salah satunya itu yang dominan yaitu AA besar, yang satu lagi AA yang kecil itu resesif. Jadi yang duanya itu berasal dari 2 genotip yang heterozigot. Iya, terima kasih Dian. Udah paham belum penjelasannya Dian? Benar jawabannya. Terima kasih Dian ya. Udah paham teman-teman yang lain? Ini ya, saya kasih gambaran. Misalkan A besar, silang A kecil. Turun hasilnya apa? Ingat nggak? A besar, A kecil. Ini Besar, kan kecil, Pak. gametnya kan ini kan? Wah, ini belajar genetika dulu kita berarti baru genetika. Gametnya apa? Ada ini kan? Ini gametnya, ini. Nah, ini silang ini silang ini. Ya, ingat ya? Ini apa hasilnya? Salah, Ding. Saya pun salah. Kalau dia heterozigot, silang heterozigot. Ya, ini kan gametnya ini. Betul nggak? Hasilnya A besar. Ini silang ini A besar A kecil. Ini silang ini A besar A kecil. Ini silang ini apa hasilnya? A kecil A kecil. Makanya ada 2 A besar A kecil. Makanya di sini ada 2 gitu. Ya? Paham? Sampai sini paham ya? Paham nggak? Paham, Pak. Oke. Udah dicatat sebelum saya tutup? Nanti ini ya, kalau masih bingung silakan tanya lagi ya. Nah, itu dasar kita pada hari ini untuk masuk ke slide perkuliahan. Sudah kelihatan belum? Apa kelihatan di sana tempat kalian? Sudah kelihatan, Pak. Sudah, Sudah Pak. ya. Nah, kita masuk ke sini. Jadi hari ini kita tuh bahas tentang nilai harapan atau expected value-nya. Pokok bahasannya hari ini kita bahas tentang konsep populasi yang tadi itu. Lalu ada parameter dalam populasi. Ya, ada parameter dalam populasi, yaitu ada mean dan varian. Apa artinya itu? Mean apa? Rata-rata, Pak. Mean itu rata-rata atau nilai tengah. Kalau varian? Varian apa? Jenis, Pak. Varian dalam genetika kuantitatif ya, bukan hanya pengertiannya saja. Ya memang benar jenis, nggak salah sih. Cuman dalam konteks kita lagi belajar genetika kuantitatif. Apa? Dalam statistik lah minimal. Varian itu apa? Ragam, Pak. Benar, ragam. Nilai tengah dan ragam. Kita nggak jauh-jauh. Belajar kita itu nilai tengah, ragam, lalu kita hitung bagaimana nilai harapannya. Gitu. Nanti kita juga bahas nilai genetik harapan, lalu varian dengan notasi G. Kalau saya nulis nanti di rumus itu, misalnya di slide ataupun dimanapun, G itu
merupakan ragam atau varian. Lalu ada terkait dengan pengaruh frekuensi gen terhadap varians. Itu kita yang bahas hari ini. Memang sedikit ini ya, sedikit jelimet, tapi sebenarnya konsepnya kalian paham yang tadi di awal, insya Allah nanti ke depannya gampang. Kan saya ingat tuh ada gen, ada genotip, ada fenotip. Fenotipnya ada dua, ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Nah, sekarang kita kualitatifnya kita tinggalkan di mata kuliah genetika. Yang kita bahas itu loh, ada yang 3:1, ada yang 1:2:1. Nah, itu kan kualitatif. Itu kita tinggalkan. Yang hukum Mendel itu kita tinggalkan. Nah, kita mulai, bukan tinggalkan sih, dianggap sudah selesai, sudah sangat-sangat paham. Nah, kita main yang 10 ton per hektar, 10 ton per hektar, sama 5 ton per hektar tadi. Atau yang bersifat kuantitatif. Dalam suatu populasi organisme dapat diukur nilai peubahnya atau nilai karakternya. Misalkan tinggi tanaman, bisa ya. Misalkan tinggi tanamannya 90 cm, 120 cm, bisa diukur pakai meteran. Atau berat badan, kalau kita ingin ke manusia ya. Berat badan bayi kan bisa ditimbang, kita pun bisa ditimbang kan. Ada 44 kilo, ada nggak 100 kilo di sini? Nggak ada ya. Siapa yang paling besar badannya sini? Maaf ya, bukan body shaming ya. Kayaknya Aldo ya. Berapa beratmu, Do? 95, Pak. Nah, hampir kan? Hampir pecah ini. Dulu berat badan saya cuma 40 kilo. Sekarang udah 67. Zaman saya S1, zaman-zaman kayak kalian sekarang, saya cuma 40-an kilo. 42, 43, 44. Sekarang 67 loh. Itu bisa diukur gitu. Atau panjang badan ikan, jumlah polong, ya kan? Bisa dihitung. Jadi, pada populasi tersebut dapat ditentukan nilai tengah dari populasi. Misalkan, kelas ini aja, 19 tambah saya 1, 20. Ya. Ya. Misalkan, ada 20 orang. Nah, itu udah satu populasi kan? Nah, kita coba berat badan kita kan masing-masing ada. Saya 67, Yohana berapa misalkan? Misalkan dia cuma 45 gitu kan. Masuk ke Dian 47, masuk ke Elvina. Nggak tahu saya, nggak bisa saya menerkanya kan. Berarti ada 20 kan angkanya kan? Ya kan? Nah, dari 20 angka itu bisa dicari nggak nilai tengahnya? Atau rata-ratanya? Bisa, Pak. Nah, Bisa, Pak. dari 20 itu dapat nilai tengahnya. Rata-rata ternyata kita 50 kg misalkan. Lalu dari nilai itu bisa nggak keluar keragamannya berapa? Dari 20 orang ada masing-masing berat badannya, bisa keluar nilai tengah. Lalu untuk menilai ragamnya bisa nggak keluar? Gimana caranya? Rumusnya. Mencari nilai ragam, gimana rumusnya? Misalnya ada angka data kita, populasi kita 20 orang, lalu berat badannya ada masing-masing. Kalau nilai tengah kan tinggal jumlahin bagi total populasi. Benar nggak? Nilai rata-rata gimana cara nyarinya kalau kalian? Rata-rata dari 20 orang. Dijumlahin aja total semuanya kan? Iya, Pak. Nah, dibagi Jumlah data dibagi apa, Pak? Berapa apa? total populasinya kan? Datanya setelah dijumlahkan dibagi dengan jumlah data, Pak. Nah, bisa berarti berat badan kita dijumlahin semua, lalu dibagi 20 karena kita 20 orang ya dalam Zoom ini. Iya, Nah, Pak. kalau nilai ragam gimana caranya? Dikelompokkan, Pak. Kelompok kan maksudnya?
Mencari Kayak nilai. misalnya yang berat 50 berapa orang gitu, Pak. Wah, nilai ragam nggak gitu nyarinya. Gimana cara nyari nilai ragam? Searching aja di Google kalau ragu. Gimana cara mencari nilai ragam? Sudah ada yang buka Google-nya? Sudah dapat? Kalau di sini katanya Pak apa Pak? Selisih nilai data dengan rata-rata, Pak. Lalu dikuadratkan. Lalu Dikuadratkan. nggak ada tambahannya lagi. Jumlahkan hasilnya baru dibagi dengan banyak data lagi, Pak. Ya. Jadi kita ada punya nilai tengah kan? Nilai tengah tadi itu dikurang dengan masing-masing. Saya misalnya 67 dikurang 50. Ya. 67 kurang 50. Terus ada yang 45 dikurang 50. Semuanya dikuadratkan, dijumlahkan, baru dibagi 20. Itu untuk nilai ragam. Itu siapa tadi yang jawab? Fikri, Pak. Fikri. Kasih Fikri ya. Nah, itu kalau populasinya cukup, gitu kan. Nah, ada pertanyaan, bagaimana jika populasi tersebut terbatas dan proporsi masing-masing individu dengan nilai tertentu diketahui. Nah, itu kan kalau masing-masing kita berbeda, gitu kan. Nah, kalau tadi kan nilainya jelas, ada 67, ada 45, segala macam. Nah, sekarang dia populasinya terbatas. Udah kita klasifikasi, misalkan 0, 1, 2. Ya. Kalau misalkan terkait berat badan tadi, itu kita langsung kategorikan. Misalkan 10 sampai 30. Di sini dianggap dia 0. Lalu 30 sampai 60 dianggap dia dikategorikan 1. Atau dia di atas 60 kategori 2. Ya, ini misalkan untuk fenotipnya. Ternyata setelah dikelompokkan, 1/4 dari 20 itu berat badannya sekitar 0 sampai 30. Setengahnya lagi dari 20 orang itu berat badannya tentang 30 sampai 60. Lalu 1/4 dari 20 tadi dia adalah di atas 60 misalnya. Jadi populasinya gitu penghitungannya, nggak tahu nilai pastinya gitu. Jadi misalnya rombongannya yang paling kecil di sini siapa? Maaf ya, bukan body shaming lagi nih. Dia masuknya kategori 0, cuman 1/4 dari kelas ini. Lalu kategori sedang yang nggak berat-berat banget, ada setengah dari populasi di sini. Lalu ada kelas besar kayak saya gitu kan di atas 60, ada 1/4. 1/4 dari 20 berapa? 5 orang kan? Ada 5 orang di sini, 10 orang di sini, 5 orang di sini. Nah, kalau populasinya seperti ini datanya, kita cuma punya proporsi saja ya. Proporsi itu kan berbandingan ya. Proporsinya saja. Nah, cara mencari rata-rata populasinya seperti ini. Jadi, sigma YI itu ini ya, fenotipnya atau peubahnya, dikali
atau ditambah ya di sini maksudnya dikali, ini bukan kurang, ini tuh titik sebenarnya, dengan proporsinya. Nah, kalau perubahannya ada 3 kan, 1, 2, 3 kan, ada 0, 1, dan 2, nolnya dikali proporsinya, ya kan? Lalu ditambah, sigma itu kan penjumlahan dari ini kan, gitu. Lalu ada 1 dikali setengah, ada 2 dikali seperempat. Hasilnya 1. Inilah rata populasi. Rata-rata populasi kita. Mu, dilambangkan dengan mu biasanya. Ada pertanyaan nggak terkait rata-rata populasi? Kalau tadi yang sederhana kan? Kalau tadi sederhana, kita ada 20 orang, datanya ada semua, tinggal jumlahin bagi jumlah populasi. Nah, kalau populasi terbatas seperti yang di slide ini, bisa juga dicari rata-rata populasinya. Dia cuma ada fenotipnya, lalu cuma ada proporsinya. Cara carinya seperti ini. Fenotipnya dikali dengan proporsinya, ditambah fenotip dikali proporsi, ditambah fenotip dikali proporsi. 0 kali seperempat 0, karena semua yang dikali 0 kan hasilnya bakal 0. 1 kali 1/2 berapa? Setengah, Pak. Setengah ya, karena 1 kali setengah. Gitu. Kalau 2 kali seperempat? Setengah, Pak. Setengah. Karena seperempatnya 2 kali kan. Sama dengan 2/8. 2/8 pula. Seperempat ditambah seperempat ya setengah gitu. 1/4 tambah 1/4 kan 2/4. Matematika nih. Sampai di sini paham nggak untuk menghitung rata-rata populasi? Saya pelan-pelan banget nih. Kalau memang dirasa belum paham, saya ulangin terus sampai kalian paham. Saya nggak bisa lanjut ke jumlah kuadrat dan nggak bisa masuk ke keragaman kalau mencari rata-rata populasi tidak bisa. Pusing ya, Elvina ya. Pusing saya. Jadi populasi macam-macam populasi itu. Ada yang lengkap, datanya kayak contoh di awal tadi, kayak berat badan tadi. Ada populasi yang terbatas. Kita cuma tahu proporsinya saja gitu. Jadi kalau datanya populasi terbatas seperti ini, cara mencari nilai tengahnya atau nilai rata-ratanya atau min-nya kayak gini. Ada fenotipnya berapa dikali dengan proporsinya dijumlahkan totalnya. Nah, dapat nilai tengahnya 1. Bingung? Ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut? Atau kayak saya kasih ini ya? Saya kasih contoh 1 ya. Coba kalian hitung nanti ya. Kayak tadi nih, ini ada proporsinya. Fenotipnya ya. Ada proporsinya. Jadi 30 kg, anggap ya 30 kg rata-ratanya itu seperempat dari populasi. Lalu ada yang 50 setengah dari populasi. Lalu ada 70 kg seperempat dari populasi. Berapa nilai tengahnya? Coba hitung. Dihitung ya, jangan didiamin. Semuanya ngitung. 75, Pak. 75. Iya, Pak. Nilai tengah fenotipnya kan, Pak? Caranya 75 kilo. Caranya yang tadi itu. Iya, Pak.
Ada yang beda jawabannya? Ini siapa tadi? Fikri, Pak. Fikri. Ada yang beda jawabannya? Susah angkanya ya? Puluh Pak. Wah, Natali 50. Fikri 75 ya tadi? Iya, salah Pak. Lupa. Fikri bagi 2 nih Pak. Harusnya bagi 3 Pak. 50, Pak. Iya, 50 Pak. Jadi 50. Siapa yang mau coba? Kalian bisa share ini nggak? Bisa share screen nggak selain saya? Coba Natali share screen, tapi share-nya whiteboard coba. Natali share screen tapi yang whiteboard. Hanya yang host bisa, Pak. Bentar, sabar. Coba lagi. Oke, nah coba kamu jelaskan yang hitungan kamu tadi. Salin lagi aja catatan kamu tadi. Oke. Oke. Yang lain bagaimana? Paham? Berarti nilai tengah atau rata-rata dari populasi yang ada ini atau fenotip yang saya kasih contoh tadi adalah 50 kilogram. Paham ya cara mencarinya ya? Kalau kita cuma punya populasi terbatas. Paham ya? Masih ada yang bingung? Saya belum mau lanjut kalau masih ada yang bingung. Sepertinya tidak, Pak. Sepertinya tidak ya. Kalau memang dirasa sudah paham, silakan di stop share-nya Natali. Saya mau coba lanjut. Itu untuk nilai tengah. Ya, itu untuk nilai tengah. Ini pelan-pelan saya nih. Nah, ada lagi yang namanya jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat. Nanti di statistika baru semester ini ya? Iya, Fik. Siapa sih ini? Statistika semester 3, Pak. Kalian udah ngambil ya? Udah, Pak. Nah, jumlah kuadrat ingat nggak cara nyarinya? Udah agak lupa, Pak. Ya, anggap tadi ada 20 orang. Ya. 20 orang masing-masing punya berat badan masing-masing. Jumlah kuadrat bagaimana mencarinya? Sebelum saya masuk yang ini. Ya kan kalau dari bahasanya jumlahnya jumlah dari yang dikuadratkan. Jadi berat badan saya 67 dikuadratkan. Berat badan Aldo 9 berapa tadi? 95 ya. Dikuadratkan. Iya, iya kan Aldo 95 kalau nggak salah. Iya, Pak. Dikuadratkan. Nah, lalu siapa? Si Fikri misalkan 70 dikuadratkan. Nah, sampai 20 data itu dikuadratkan, baru ditotal. Itu yang namanya jumlah kuadrat. Ya.
Nggak apa-apa kalau statistikanya lupa, nah saya ingatkan lagi. Ya, karena nanti terkait untuk mencari ragam. Kita butuh data jumlah kuadrat. Ya, ingat nggak? Saya bingung kalau kayak gini, kalian nggak tahu saya ekspresi kalian. Kalau di kelas saya bisa tahu nih siapa yang belum paham, bisa saya ini. Kalau kayak gini tuh kalau kalian nggak respon, saya bingung apakah benar udah paham atau belum. Tolonglah kita sama-sama ini. Kalau memang dirasa belum paham nggak apa-apa. Disinilah gunanya kita belajar gitu, sampai kita memahami. Gitu. Emang makanya saya bilang di sini agak berat, tapi pelan-pelan. Oke, saya pelan-pelan. Baru slide keberapa ini? Kita ada 20 slide-nya. Nggak apa-apa. Pelan-pelan, tetap kalau dirasa nggak paham ya tanyakan gitu. Jadi kalau jumlah kuadrat itu, jumlah data itu dikuadratkan baru dijumlahkan. Ya, sampai situ paham nggak? Misalkan saya contohnya tadi berat badan kita. Ada 20 orang, masing-masing punya berat badannya masing-masing. Itu dikuadratkan masing-masing, baru dijumlahkan. Ya, itu kalau statistik sederhana. Kalau populasinya lengkap, datanya lengkap, saya tahu berat badan saya masing-masing. Saya berapa, Dian berapa, Yohana berapa, Fikri berapa, Natali berapa, lengkaplah 20 orang tuh. Itu tinggal dikuadratkan masing-masing, dijumlahkan. Itu nilai akhirnya adalah jumlah kuadrat. Oke? Nah, kalau populasinya terbatas, caranya mirip kayak nilai tengah yang di atas tadi. Tapi bedanya fenotipnya atau peubahnya atau karakternya, kalau tahu berat badannya gitu kan, dijumlahin. Dikuadratin. Nolnya dikuadratin, dikali dengan proporsinya, seperempat. Lalu ini 1 dikuadratkan kali setengah. Lalu ada 2 dikuadratkan kali seperempat. Hasilnya 0, ya 0 dikuadratkan 0 kali seperempat tetap 0. 1 dikuadratkan 1 kali 1 kan, tetap 1 kali setengah ya, dia tetap setengah. 2 dikuadratkan 4. 4 kali seperempat sama dengan 1. Benar kan? Maka jumlah kuadratnya adalah 0 ditambah setengah, setengah ditambah 1, 1 setengah. Kalau pecahannya menjadi 3/2 proporsinya. Nah, saya ada pertanyaan. Nilai tadi yang 30, 50, 70, berapa jumlah kuadratnya? Silahkan hitung. 2.700, Pak. Masya Allah. Belum lagi udah dicari sama si Yohana. Curang dia ya, curi star dia nih. Yohana, siapa Yohana ya? Ya, Pak. Ayo, yang lain ada yang Mas silakan hitung dulu, jangan terkelabui oleh Yohana. Mana tahu salah dia pede-pedenya kan. Taunya salah. Ada yang beda jawabannya? Pelan-pelan ya. Nggak apa-apa, kita belajarnya pelan-pelan. Jadi 30 kuadrat kali seperempat ditambah 50 kuadrat dikali setengah ditambah 70 kuadrat dikali seperempat. Ini si Yohana visioner dia. Curang dia. Dia tahu saya bakal nanya itu, langsung dicarinya. Berapa nilainya? Sudah ketemu jawabannya? Yang sudah berhenti nulis berarti udah ketemu ya. Saya cek nih, siapa yang udah berhenti nulis. Yang off kameranya nggak bisa saya lihat. Udah, Pak. Siapa nih yang udah?
Bella, berapa Bel? 2.700 Pak. Sama si itu tadi, Yohana. Yohana berapa tadi? 2.700 Pak. Oke, udah 2 orang sama. Yuk, yang lain jangan mau kalah, harus dihitung. Kalau mau bisa, harus hitung sendiri. Ini kalau di kelas saya cek satu-satu bukunya nih. Cuman sayangnya, inilah, nggak apa-apa. Keterbatasan ini jangan dijadiin alasan kalian nggak bisa ya. Silakan yang kameranya off, tetap nggak apa-apa off, tapi tetap dikerjakan ya. Karena mungkin jaringannya nggak bisa dibuka, kameranya malah bikin nggak lancar zoom-nya, nggak apa-apa off. Tapi saya harap dihitung. Yang lain sudah dapat jawabannya? 2.700 Pak. Sama, Pak. Tolong please dengan sangat kontraknya dijalankan. Vina Pak 2.700 atau Elvina Pak. Siapa tadi yang jawab? Nurul, Pak, 2.700. Oke, Nurul 2.700. Nah, Pak, 2.700 juga, Pak. Oke. Coba ya, saya mau coba semuanya. Natalia 2.700 Pak. Oke. Ricky Elvina Zulham. 2.700 Pak. Oke. Ricky Zulham. 200 Pak. Siapa? Vientika Pak. Vientika. Saya masih penasaran cara mengeja nama kamu. Akhirnya sebelum saya bertanya udah di ini. Vientika ya. Oke. Ayo silakan hitung. Nggak apa-apa lama kita. Yang penting kalian harus paham, kita masih ada waktu sekitar sampai 3,5 jam lagi. Yang lain udah selesai semua? Ada yang belum ketemu jawabannya? 2.700? Yang off kamera ini silakan sampaikan laporannya. Berapa? Aldo Pak, sama Pak 2.700 dapatnya. Oke, thank you. Thank you. Reska ini ada orangnya? Kita Pak. 2.700. Dapat ya angkanya ya? Ya Pak. Bukan cuman ngomong 2.700 ya. Ini saya kembalikan ke kalian. Sebenarnya gampang aja kan? Tinggal kalian bilang, Pak 2.700, tinggal ikutin aja. Cuman saya nggak mau apa ya, belajarnya tuh memang mandiri, kalian memang dapat angkanya segitu. Jadi saya percaya karena kalian sudah dewasa semua, silakan menghitung sendiri. Gitu. Masih ada yang belum dapat angkanya? Ya Pak, 2.700 Pak. Oke. Celeste sudah? Oke, susah jaringan ini. Fitri Levia? Ricky Zulham? Oke, yang menjawab pertama kali silakan share screen. Yohana, share screen whiteboard. Kapok kan kamu jawab pertama? Tanggung jawab sama mencarinya. Silakan tulis hasil pencarian kamu tadi. Biar teman, misalkan ada yang ketinggalan ya, nggak misalkan jaringannya apa, nanti ini saya upload di YouTube saya, jadi bisa belajar lagi gitu.
Ayo, lupa ya. Dibagi kah? Rumusnya dibagi atau dikali? Nah, nggak muat tuh papan tulisnya kan. Oke, paham ya? Terima kasih Yohana. Silakan di stop screen. Saya lanjutkan ya. Kalau memang dirasa butuh ulang, nggak apa-apa ya. Lanjut di stop aja saya menjelaskan. Nah, kita setelah dapat nilai tengah atau nilai rata-rata populasi, di sini 1 ya. Kalau yang tadi berapa? Contoh kita yang 20, ya yang 20, yang ada 30, 50. 50, Pak. 50. 50, Pak. Nilai mu-nya 50, jumlah kuadratnya 2700 yang kita ya. Setelah dapat nilai rata-rata populasi dan jumlah kuadratnya, maka kita bisa menghitung nilai ragam. Di mana rumusnya di sini yaitu jumlah dari atau jumlah kuadrat dikurang dengan rata-rata populasi. Ya. Nilainya, dia ada 2 cara. Kalau cara kita tadi sudah dapat angkanya ya, JK 2700 sama 50, ya tinggal kurangkan. 2700 dikurang dengan 50, maka nilai ragamnya sekian. Tapi kalau yang di atas ini kita belum hitung, nih yang nilai 2 di atas ini belum kita hitung, ada rumusnya. Jadi rumusnya yaitu 0 dikurang 1 dikuadratkan kali 1/4. Ya. Ini kan rumusnya Y kuadrat dikurang dengan jumlah kuadrat dikurang dengan rata-rata populasi. Berarti 0 kurang 1 kali 1/4. 1 dikurang 1 kuadrat dikali setengah, lalu 2 dikurang 1 kali 1/4. Satunya ini ya. Ya. Satunya dari sini. Jadi 0, fenotip yang ini 0 kurang 1 kali, dikali. Dikuadratkan, dikali dengan proporsi. Lalu ada fenotip atau peubah yang kedua, 1 dikurang ini, dikuadratkan kali setengah karena proporsinya setengah. Lalu ada 2 dikurang 1 dikuadratkan kali 1/4. Maka hasilnya 1/4 tambah 0 tambah 1/4 sama dengan setengah. Nah, dengan data yang tadi, coba cari nilai ragam populasi dengan cara yang pertama dan cara yang kedua. Cara kedua kan gampang. 2700 dikurang 50. Berapa hasilnya? 2.650, Pak. Oke. Nah, coba cari dengan cara yang pertama. Silakan. Berarti berapa?
Berarti ada yang bisa? Cara yang pertama. Silakan. Si Yohana kapok nggak mau cari duluan dia lagi. Ayo silakan. Cari dengan cara yang pertama. Saya kebalik-balik dari tadi. Ini mandiri ya, belajarnya mandiri. Kalau kalian tidak mencoba, nggak akan tahu bagaimana cara mencarinya. Kalau jawabannya hasilnya beda dengan 2.650 berarti ada yang salah di situ. Belum ada? Sudah ada yang selesai menghitung? Sudah ada yang selesai menghitung? Si Dian sudah mulai pusing? Atau jangan-jangan sudah selesai, makanya pulpennya ditaruh di kepala. Aldo, silakan. Pertama selesai nih. Bukan ya? Dok? Belum, Pak. Oh, belum. Dian, kalau udah selesai, bilang selesai. Sudah, Pak. Berapa hasilnya? 200, Pak. 200? Kok bisa beda? Kok bisa beda, Yan? Tadi dikurang berapa? Yang Y kuadratnya kan udah dapat Pak 2.700 dikurang mu kuadrat. Mu-nya kan dapat 50, kalau dikuadratin jadi 2.500. Jadi 2.700 kurang 2.500 sama dengan 200. Nah, itu baru dibenerin. Tadi saya suruh kurangi 50, semuanya ngurangi 50. Jadi nilai tengahnya dikuadratin juga ya. Jadi JK-nya dikurang, nilai tengah dikuadratkan. Berarti 50 dikali 50 sama dengan 2.500. JK-nya berapa? 2.700 dikurang sama dengan 200. Nah, yang cara pertama kamu nyoba nggak ya? Nyoba, Pak. 200 juga? Iya. Nah, yang lain sudah selesai menghitungnya? Terima kasih nih, Dian, dia cukup jeli matanya. Saya pun lupa nguadratkan tadi. Udah selesai? Bella udah selesai? Soalnya matanya udah nggak lihat ke bawah. Belum, Pak. Oh, belum. Masih salah. Masih salah. Rido? Rido Sugiamagurning. Belum, Pak. Si Elvina nih udah nih. Elvina. Iya Pak, sudah Pak, sama Pak. Sama ya. 200 juga. Iya.
Apalagi yang sudah? Oke. Silakan Dian atau Elvina share screen. Coba mencari dengan cara yang pertama. Saya serahkan siapa yang mau share screen yang mau menjelaskan sama kita. Kalau bisa pakai suara ya. Misalkan nilainya ini, rumusnya ini, dikuadratkan. Jadi bukan nulis saja gitu. Jadi kayak saya lah posisinya. Kalian jadi ininya yang menjelaskan ke teman-teman. Elvina atau Dian, siapa yang mau? Oh, Dian hilang ya? Jaringannya keluar tiba-tiba. Oke, Elvina silakan. Kamu ambil alih. Share screen. Salah pencet jangan-jangan Dian tadi ya. Mau share screen malah leave meeting jangan-jangan. Maaf Pak, tiba-tiba keluar tadi. Oh iya, jaringan. Iya Pak, putus jaringannya. Oke, nggak apa-apa Elvina ya yang jelaskan ya. Silakan Elvina. Bapak, maaf Pak. Gimana? Sepertinya apa Pak? Tak bisa di HP Vina Pak. Oh, coba ambil alih Dian. Dian ambil alih. Coba Ya, jelaskan. Pak. Terima kasih ya Elvina ya, walaupun belum selesai. Kalau di kelas saya minta kalian ke papan tulis ini. Ganti yang pen. Bukan, itu teks. Oh bisa juga sih, nggak apa-apa kalau mau ini. Cuman kuadratnya bisa nggak nanti? Semangat.
Bingung Diannya. Ya. Bayangkan susahnya saya menulis di sini gitu. Menyerah ya? Menyerah sih Diannya. Ayo siapa yang mau? Ayo cepet kita sampai ada yang bisa menjelaskan pakai ini whiteboard baru saya ini. Karena untuk membantu teman-teman yang misalkan nggak bisa join Zoom, jadi bisa mereka nonton lagi gitu. Apa yang terjadi ya? Nyerah, Pak. Nyerah. Aduh, siapa yang mau bisa bantu nih biar teman-teman yang lain ini untuk menghitung nilai ragam tapi pakai cara yang pertama. Ayo dong. Siapa yang mau coba? Cepet, ini mau habis loh, kita kuliah bentar lagi nih. Mau nyoba, Pak. Bella, ya silakan Bel.
Udah, Pak. Oke, terima kasih Bella sudah bersusah payah. Paham ya caranya ya? Walaupun kalau mau dipilih lebih gampang mana menurut kalian? Cara yang pertama apa cara yang kedua? Kalau disuruh Cara yang milih. kedua, Pak. Yang lain? Cara yang kedua ya. Silakan stop share dulu Bella. Makasih Bella. Silakan. Jadi kesimpulannya tetap milih cara yang kedua. Ribet cara yang pertama ya. Sama aja, Pak, sebenarnya. Sama ya, sebenarnya tetap aja harus nulis, harus menghitung ya. Cuman lebih simpelnya memang di cara kedua, nggak apa-apa. Yang penting saya menekankan itu cara mencarinya benar. Jadi rata-rata. Jadi populasi itu ada dua, populasi yang full tahu datanya, atau populasi terbatas yang kita cuma tahu proporsinya gitu. Kalau yang populasi full lengkap, gampang kan nyarinya, nggak susah kayak gini. Tapi kalau populasi terbatas, caranya seperti ini mencarinya. Nilai tengahnya, jumlah kuadrat, lalu dapat nilai ragam. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Cukup? Saya lanjut slide ini ya. Next slide. Nah, nilai genetik harapan. Nilai fenotip tanaman ditentukan oleh nilai genotipnya. Pasti ya. Tadi yang keluar yang nampak itu pasti berasal dari genetiknya. Tetapi ternyata fenotip itu bukan hanya secara genetik saja, tapi ada pengaruh lingkungan. Pengaruh atau apa sih bahasa Inggrisnya tuh? Environment atau lingkungan gitu. Jadi yang tadi 67 kilo itu berat saya ada pengaruh lingkungan, bukan genetik saja sebenarnya. Karena saya sekarang sudah mulai jarang olahraga misalnya. Kalau dulu sekali seminggu misalkan main futsal atau jogging itu. Sekarang karena pandemi nggak berani main futsal, karena takut misalnya gitu kan. Nah pengaruh lingkungan di situ gitu. Itu contoh bercanda aja ya. Lalu nilai genotip suatu individu merupakan fungsi penjumlahan dari beberapa banyaknya alel atau lokus yang mengatur sifat tersebut. Ingat juga bahwa sifat kuantitatif diatur oleh banyak gen atau multi lokus. Apa istilahnya? Di awal perkuliahan saya tanya lagi tadi, yang Yohana jelaskan, apa istilahnya? Dikendalikan oleh banyak gen? Dian udah open mic, ditutup, dibuka, ditutup. Silahkan jawab, Dian. Poligenik, Pak. Iya, karena kuantitatif atau sifat kuantitatif itu poligenik, diatur oleh banyak gen. Nah, jadi dia bukan sederhana, bukan hanya ya anggap ya G11 ini untuk gen 1, gen 2, gen kromosom nomor 2, gen yang kedua, pokoknya banyak lah gitu kan. Banyak gen itu dijumlahkan secara kuantitatifnya gitu. Ya. Jadi ingat, fenotip itu pengaruh genetik plus lingkungan. Selain itu, dia kendalikan oleh banyak gen. Jadi nggak sederhana, bukan A besar tambah A kecil, udah selesai gitu. Jadi dia gennya bisa 10, bisa 7, tergantung ya, dikendalikan oleh berapa gen. Nah, masing-masing gen itu memberikan nilai. Nilainya itu yang dijumlahkan. Paham sampai di sini? Paham? Yang lain? Paham ya? Lalu komponen keragaman, ya, komponen dari keragaman tadi itu tercipta ternyata bukan hanya keragaman genetik saja. Ada 3 ternyata, ada keragaman genetik, ada keragaman lingkungan, ada keragaman fenotip. Keragaman genetik sendiri, ya, walaupun secara genetik dia beragam, ternyata dipengaruhi lagi
bisa karena aksigen aditif, ada aksigen dominan, ada aksigen epistasis, atau keragaman yang disebabkan oleh aditif, keragaman yang disebabkan oleh dominan, keragaman yang disebabkan oleh epistasis. Jadi ini komponen keragaman dalam suatu populasi ya. Kan kita ceritanya populasi dari tadi nih, bukan individu kan. Jadi ada 3, ada genetik, ada lingkungan, ada fenotip. Nah kalau genetik ada yang pengaruhi oleh aditif, ada yang pengaruhi oleh dominan, ada yang dipengaruhi oleh epistasis. Kalau lingkungan udah pasti ya udah lingkungan gitu. Nah, kalau fenotip itu merupakan penjumlahan dari ragam genetik, mau itu aditif, dominan, ataupun epistasis, ditambah dengan ragam lingkungannya. Baru dapat nilai keragaman yang disebabkan keragaman fenotipnya. Dari sini paham? Paham? Adanya keragaman itu gitu. Nah, baru ngitung lagi kita. Kan udah saya bilang, kita pelan-pelan tapi harus mengerjakan sendiri biar tahu dari mana gitu. Ya. Ini waktu kita udah mau habis ya. Ini saya coba lanjutkan minggu depan untuk menghitung nilai tengah genotip dengan model satu lokus, tapi ada 2 alel di situ. Jadi satu lokus atau satu gennya itu, satu posisi gen, tapi ada 2 alel. Alelnya apa? Ada A besar, ada A kecil. Nah, kalau seperti itu, ada frekuensinya kan? Ini yang saya tulis di awal. A besar itu P kuadrat, A besar A kecil itu 2PQ, A kecil itu Q kuadrat. Lalu ini ada nilainya, lalu ada nilai genotipnya. Ya, tahu nggak 0,25 dapat dari mana? 0,50 dari mana? 0,25 dari mana? Sebelum saya selesaikan kuliah hari ini. Sampai terjawab nilai ini dari mana datangnya? Apa yang tahu? Bella, ayo kepencet ya. Kayak yang dibilang Dian tadi Pak, hasil persilangan heterogen itu kan menghasilkan Heterozigot. Heterozigot itu menghasilkan 1 AA, tuh 2 A besar A kecil, 1 A kecil. Itu kalau dijadikan desimalnya 100 tuh kalau dibagi Pak kan berhasilnya jadi 1, 2, 1. 1 tuh 0,25. Terus kalau yang A besar A kecilnya tadi 2, berarti kan 0,25 2 kali jadi 0,50. Kalau A kecilnya jadi 0,25. Ya. Jadi 100. Oke. Terima kasih Bella. Sebenarnya lebih gampang itu kan A kecil itu 1, A besar A kecil itu ada 2. Berarti kan 1 tambah 2 3. A kecil 1. Berarti totalnya 4. A besar itu kan 1. 1 dibagi 4 berapa? 0,25. 2 dibagi 4 berapa? Setengah kan? Setengah itu berapa? 0,5. A kecil 1 dibagi 4 berapa? 0,25. Ya, paham ya yang lain ya? Terima kasih Bella, dan tadi Dian juga ya yang ngasih inspirasi ke Bella gitu. Oke. Ada yang ditanyakan sebelum saya selesaikan? Nanti ini kita bahas minggu depan. Slide-nya nanti saya upload. Silakan mulai baca-baca. Nanti kalau mulai coba hitung-hitung, kenapa sih ada mu, ada g dot dot, saya bacanya dot dot ya, karena titik kan. Mu atau g dot dot sama dengan p kuadrat e AA tambah 2pq e AA, A besar A kecil tambah Q kuadrat E A kecil ada yang nilainya 0,25 kali 3 tambah 0,5 kali 2 tambah 0,25 kali 1. Mulai
Coba di ini nanti. Dicoba-coba di rumah untuk sebelum masuk ke pertemuan minggu depan. Terima kasih untuk hari ini. Ini baru berapa slide berarti ya tadi? Baru slide ke berapa tadi baru tuh? Slide ke-7 dari 20. Lumayan lah ya. Lumayan cepat nih sebenarnya. Lumayan cepat. Harapan saya tadi nggak sampai sini sih sebenarnya. Cuman alhamdulillah kelas ini lumayan cepat. Jadi apa yang kita pelajari hari ini mudah-mudahan ingat, catatannya disalin rapi ya, karena kemungkinan ujiannya berbasisnya kayak gini, nggak cuma pilihan berganda langsung jawab, nggak. Saya nanti ujiannya lebih ke menghitung nanti, khusus ya genetika kuantitatif. Mau kelas saya, mau kelas Pak Aslim nanti sama nanti seperti itu. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri pertemuan hari ini? Cukup pusing ya? Nggak apa-apa, tapi kan kalian kalau lalui step by step-nya, insya Allah mengerti. Makanya saya mengajarinnya pelan-pelan, betul. Jadi dengan harapan kalian mencoba sendiri, paham. Jadi ketika nanti menghitung, misalkan penelitiannya mengarahnya menghitung seperti itu, kalian sudah paham. Saya ada yang lupa, kalian pun tidak ingatkan. Tadi harusnya kita mulai dengan membaca doa gitu, dengan berdoa. Tapi ternyata tidak ada yang mengingatkan. Fikri ya komtingnya kan? Iya, Pak. Nah, nanti lain kali kalau saya ada yang lupa, tolong diingatkan ya. Baik, Pak. Oke, karena tadi tidak dibuka atau diawali dengan doa, tentu saya tidak mengakhiri dengan doa. Saya berharap apa yang kita pelajari hari ini dapat dimengerti, dipahami. Jadi apa yang kita pelajari pun nanti dapat berguna di kemudian hari, lalu diberkahi oleh Allah juga pelajaran kita pada hari ini, hingga paham semua gitu. Saya pun tidak sia-sia kan, berkeringatan, capek nulis. Kalian kebayang kan, ngerasain kan nulis di komputer sendiri gitu. Nah jadi bukan mau membuat kalian merasakan apa yang saya rasakan, tapi dengan begitu mudah-mudahan kalian lebih memahami apa yang kita pelajari hari ini. Dan teman-teman yang nggak kebagian atau mungkin masalah jaringan bisa mengulang lagi di video yang akan saya upload di YouTube. Jadi tulisan kalian mulai satu-satu tadi, yang Yohana, Bella, Dian, siapa lagi tuh yang menulis satu-satu itu, juga mereka bisa ikuti gitu. Tujuannya itu sih sebenarnya, bukan mau membuat kalian merasakan penderitaan saya, enggak sih. Ya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan. Saya harap perkuliahan kita tetap berjalan lancar. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama. Makasih ya. Izin saya tutup Zoom-nya.